Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaid dhahabiyah, risalah qasirah di nomor 62, rizki dari usaha dan tak meminta-minta. Saudaraku, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim layak berusaha sendiri mencari rizki yang halal dan tidak menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. Bukankah Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah." Apabila kalian telah selesai salat, maka bersebaranlah kalian di muka bumi, carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Abdullah ibn Zubair pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui lisan nabinya, sungguh lebih baik salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali miliknya, lalu dia pergi ke gunung, kemudian dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia jual, sehingga Allah taala mencegah dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Adalah Nabi Dawud. Kana Dawud la ya'kul illa min amali yadih. Tidaklah dia makan kecuali dari usahanya sendiri. Dan bukankah Zakaria, Nabi Allah Zakaria, beliau bekerja sebagai najjar. Ya, kana Zakaria najjaran. Dan tidaklah seseorang ketika dia memakan rizki yang Allah berikan melalui usaha yang dia lakukan, maka itu sesuatu yang sangat baik. Sebagaimana Nabi mengingatkan, katanya, ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik kecuali memakan hasil jerih payah usahanya sendiri. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama mutaqaddimin, dia biasa mengirim barang dagangan dari Khurasan ke Makkah untuk dijual. Ketika ditanya bagaimana ini, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, sesungguhnya aku lakukan hanya untuk menjaga mukaku dari kehinaan meminta-minta dan juga memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Dia adalah Abdullah bin Mubarak, seorang yang biasa mengumrahkan dan menghajikan dengan gratis orang-orang dari Rai, ya, di daerah Pakistan. Dan begitulah yang beliau lakukan terus menerus sampai kemudian Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Saudaraku, iffah, selalu menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta, adalah bagian yang merupakan sifat seorang mukmin. Bukankah Allah mengingatkan, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang fakir adalah mereka yang terikat di jalan Allah. La yastati'una dharban fil ard. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat berusaha di muka bumi. Akan tetapi orang-orang mengira bahwa dia seorang yang kaya. Yadhunun nas, orang-orang mengira bahwa dia orang yang kaya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menjaga kesucian. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang dengan terang-terang. Begitulah sifat orang-orang yang fuqara di kalangan sahabat. Saudaraku, keutamaan berdagang yang halal termasuk pekerjaan yang disukai dan dianjurkan. Adapun hadis yang menyebutkan tentang 9/10 atau 90% rizki adalah dari perniagaan, Syekh Nasir Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut. Maka dari itu, bekerjalah, dan bekerja bernilai ibadah jika seseorang berusaha bekerjanya pertama dengan cara yang halal, kedua bekerja dengan penuh tanggung jawab, kemudian yang ketiga juga bahwa bekerja kalau bisa dimaksimalkan. Bukankah Nabi mengingatkan, innal mu'mina idza amila amalan falyuhsinah. Seorang mukmin kalau mengerjakan satu perbuatan maka dia indahkan, dimaksimalkan. Termasuk juga berniatlah dalam bekerja untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para suami. Saudaraku, jika Abu Darda memiliki tangan yang kasar karena beliau banyak bekerja, dan Nabi katakan, hadhil yad yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini adalah tangan yang Allah dan Rasulnya cintai. Riwayat yang lain, ini adalah tangan penduduk surga. Maka setiap bekas dari ketaatan, apakah hitam di jidat, ataukah juga hitam di dengkul, atau juga kerasnya sebagian kulit karena banyak bekerja,
Termasuk juga apa yang ada pada Ali ibn Hasan, di punggungnya ada hitam karena memanggul. Jarab al-hubzi, karung-karung gandum yang dibagikan kepada fuqara Madinah. Seluruhnya merupakan keutamaan dan Allah cintai. Nasallallahu ta'ala at-taufiq wa sadad. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya dan kita dijadikan orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.